Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa dan segala roh yang menciptakan alam semesta, dan Kau telah mengaruniakan kepada kami keselamatan melalui dirimu sendiri, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera, biar kami membuka hati kami untuk firman-Mu, supaya firman-Mu bisa membuka pikiran kami, membuat kami menjadi manusia baru, penuh dengan kuasa kasih, dan juga Tuhan damai sejahtera daripada Tuhan. Biar pengharapan kami yang hilang boleh muncul kembali, karena ajaran-Mu adalah ajaran kehidupan yang membawa kami kepada kemenangan dan keberhasilan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami beruntuk mereka dalam pergumulan, mereka dalam kesulitan, yang sakit Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Karena mereka adalah biji mata Tuhan juga. Mereka adalah anak-anak Allah yang telah Engkau tebus melalui darah-Mu. Di dalam nama Yesus, supaya mereka menjadi kuat dan teguh, dan menjadi saksi-Mu yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita pelan-pelan untuk merenungkan, yaitu sesuai dengan firman Tuhan, siapa yang merenungkan firman, yaitu Taurat siang dan malam, maka apa yang diperbuatnya akan menjadi berhasil. Jadi untuk menjadi keberhasilan itu tidak lepas, saudara, ya harus bergandengan dengan merenungkan firman Allah dan melakukannya. Bahkan dalam perjanjian baru dikatakan, jikalau kita mau datang kepada Yesus dan firman-Nya tinggal dalam kehidupan kita, bukan sebagai pengetahuan, tetapi sebagai kehidupan yang nyata, maka Tuhan berkata, minta apa saja, maka Tuhan akan memberikan. Tentunya bukan minta duniawi, kejahatan, kebengisan, saudara, atau hal-hal yang tidak baik. Tentunya roh Allah ada pada kita, sehingga kita minta sesuatu yang memuliakan Allah dan juga membahagiakan, mendamaikan kita dan keluarga kita. Oleh sebab itu ajaran itu sangat penting sekali. Kita lihat ada 3 hal yang kita mau merenungkan bersama, yaitu hari ini. Pertama, dalam kitab Titus pasal 2 ayat pertama. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Jadi saudara, yang pertama, kita ini bukan hanya merenungkan, membaca, tetapi mencari sesuatu yang sehat. Ada makanan yang tidak sehat, ada makanan yang sehat, saudara. Nah, apalagi kalau tubuh kita dalam kondisi yang olahraga, harus makanan-makanan yang bergizi. Waktu kita capek, banyak kerja, harus istirahat, makanan yang mengandung protein dan sebagainya. Mungkin kita, saudara, agak flu atau sedikit kurang enak badan, kita harus memakan yang mengandung vitamin C atau yang lainnya. Jadi kita harus tahu makanan-makanan sehat. Ada yang makanan tidak sehat, itu contohnya, saudara, kalau kita lihat adalah sesuai mungkin lemak-lemakan, minyak yang digoreng berulang-ulang, saudara, sayur yang sudah layu atau buah yang sudah busuk, itu tidak bisa. Sebab itu pertama kita harus renungkan ada ajaran sehat. Dan itu harus kita beritakan. Jangan sampai kita membaca ajaran ya yang tidak sehat. Loh, kok bisa Pak? Alkitab kan ajaran sehat. Betul. Tetapi setan bisa memutarbalikkan semuanya. Contohnya saudara, kalau kita ambil 2 ayat, yaitu dikatakan berkat Tuhan yang jadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Jadi akhirnya orang berpikir ini tujuannya betul, supaya orang itu mengandalkan Tuhan bukan hanya berjerih payah, tetapi orang bisa menafsirkannya. Kalau gitu nggak usah jerih payah, doa aja, doa terus supaya kita diberkati, saudara. Nah, ini pengambilan yang separuh saja dengan tafsiran duniawi yang membangkitkan keinginan daging yang malas. Ada ayat yang lain berkata, saudara, bahwa janganlah engkau malas, karena orang malas kemiskinan akan menyerbu. Jadilah giat, orang yang rajin akan diberkati. Bahkan Tuhan katakan, janganlah hendaknya kerajinan kendor, biar rohmu menyala-nyala melayani Tuhan. Berarti ada semangat dong. Nah, ini kalau satu ayat kita ambil dan ditafsirkan yang salah,
itu berbahaya. Itu ajaran gak sehat. Tetapi kalau satu ayat kita ambil, ada ayat yang lain melengkapinya, dan Roh Kudus mengurapinya, saudara, untuk kemuliaan, untuk mendidik diri, untuk mengubah diri, untuk mengalahkan ego kita, atau saudara, manusia lama kita yang malas, mau enak sendiri. Maka itulah saudara yang harus kita lakukan. Harus ada penyangkalan diri. Bahkan ada kata-kata yaitu salib harus kita pikul. Jadi artinya ada sesuatu harus kita kerjakan. Jangan saudara kalau membaca firman melihat janji Tuhan terus. Tetapi kita harus belajar juga. Saudara, bukan melihat janji, tetapi apa yang harus kita kerjakan. Itu penting sekali. Hal yang kedua kalau kita melihat yaitu ayat 7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Jadi pengajaran yang kita ajarkan dan yang kita pelajari harus mengandung satu hal, yaitu kita harus menjadi teladan dalam perbuatan baik. Kalau kita tidak menjadi teladan, apalagi saudara menjadi batu sandungan, berarti ajaran yang kita terima dan kita ajarkan itu adalah ajaran dunia, ajaran untuk saudara memanjakan diri sendiri. Ya, itu menggemukkan daging, bukan mematikan hawa nafsu. Itulah ajaran yang tidak sehat. Sehingga dikatakan, ayo kita harus menjadi teladan dalam perbuatan baik sesuai dengan ajaran Tuhan. Sehingga ajaran Tuhan berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik. Dan Tuhan juga katakan, jangan kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah dengan kebaikan. Ini luar biasa. Apapun yang kita baca dan yang kita ajarkan harus mengandung sesuatu kebaikan, teladan, berkat bagi orang lain. Jikalau itu tidak ada, saudara, maka apa yang kita lakukan, itu yang kita ajarkan berarti adalah saudara kita ambil yang salah. Sehingga akhirnya kita salah dalam bertindak. Kita jadi malas, kita jahat, kita marah, di gereja suka berkelahi, suka nantang orang, mudah tersinggung, saudara. Nah, ini yang tidak baik. Hal yang ketiga, yaitu ayat 10 dari Titus pasal 2. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, juru selamat kita. Jadi kita harus tulus, tidak boleh curang. Untuk apa? Supaya saudara kita memuliakan dalam segala hal, yaitu ajaran Allah. Dalam segala hal kita memuliakan ajaran Yesus. Jadi jangan sampai ajaran Yesus itu saudara kita jadikan batu sandungan. Ajaran Yesus saudara kita harus bisa memuliakannya melalui kelakuan, perkataan, hidup kita, pekerjaan kita. Sehingga dikatakan dalam segala hal, ya, kita memuliakan ajaran Allah di dalam juru selamat Yesus Kristus. Apa yang kita ajarkan, apa yang kita lakukan, jikalau tidak memuliakan Tuhan dan tidak memuliakan ajaran Yesus, itu berarti ajaran tidak sehat. Haleluya, saudara. Mari saudara percayalah, ketika ajaran sehat masuk, maka rohani kita menjadi sehat, maka masa depan kita juga terang, dan gak usah takut lagi. Penyakit pun akan sembuh, saudara, hidup akan dipulihkan Tuhan, karena kalau kita makan makanan sehat, pasti tubuh kita juga akan jadi sehat pula. Mari saudara kita tunduk kepala, jika saudara punya pergumulan masalah, persoalan tantangan, dalam pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, karir, studi, perjodohan masa depan, dekapkan kedua tangan di dadamu. Jika engkau punya sakit penyakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Dan percayalah, dalam nama Yesus, bilur-bilurnya telah menyembuhkan. Nama Yesus, nama di atas segala-galanya. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mereka yang tumpangkan tangan menjadi sembuh dan pulih dalam nama Yesus. Oleh iman mereka, mereka telah sembuh Tuhan. Demikian juga mereka dalam pergumulan. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati, memulihkan. Dan kiranya Tuhan, Engkau membuatnya segala jalan terbuka dan memberikan hikmat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan
pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.